Pada tutorial kali ini kita akan membahas alternatif dari program cari bilangan di tutorial sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya digunakan variabel A, array, untuk menampung nilai awal yang akan dicari, N untuk menerima input user, angka yang akan dicari, I untuk iteratif, dan flag untuk menandai apakah ditemukan atau tidak. Di sini saya mengubah sedikit dalam konsep flag, saya ubah tipe datanya menjadi bool atau boolean. Kenapa? Karena sebuah tipe data integer itu memakan 4 byte pada memori. Sedangkan tipe data boolean atau bool hanya memakan 1 byte pada memori. Meskipun terkesan hanya 3 byte atau angka yang kecil dibandingkan dengan ukuran memori komputer saat ini yang hitungannya sudah bergiga, rata-rata sudah 8 GB, tapi ini adalah konsep efisiensi yang mendasar. Bayangkan jika ada ratusan atau ribuan variabel yang salah tipe data, yang seharusnya tipe datanya bisa lebih efisien hanya dengan tipe data yang lebih kecil. Kenapa saya mengganti dengan bool? Boolean hanya menyimpan 2 angka, yaitu 0 untuk false dan 1 untuk true. Karena variabel flag di sini hanya digunakan untuk menandai ada atau tidaknya angka yang dicari, maka nilainya tidak akan berbeda atau tidak akan lain dari ada atau tidak ada. Tipe data boolean lebih cocok karena dia lebih efisien. Oke, itu alasan pertama saya menggantinya dengan flag. Menggantinya dengan tipe data bool untuk variabel flag. Berikutnya, saya menambahkan baris ini, baris 18, atau alternatifnya jika mau baris 19. Tujuannya adalah supaya setelah angka yang dicari ditemukan, proses pencarian dihentikan. Pada coding yang sebelumnya terlihat bahwa pencarian akan dilakukan dalam iteratif I sama dengan 0 hingga I kurang dari 10, atau 10 kali pencarian. Di sini, ketemu atau tidak ketemu, 10 kali dilakukan. Jika ketemu pada titik-titik awal, karena iteratif berarti dicari dari angka indeks 0, yaitu yang ini, lanjut indeks 1, indeks 2, dan seterusnya hingga ke kanan, hingga terakhir di sini. Jika misalnya kita memasukkan angka 7, sebenarnya angka 7 sudah ditemukan di posisi ketiga, tapi pencarian diteruskan hingga posisi terakhir, karena tidak ada perintah keluar atau berhenti. Saya mensiasatinya dengan menambahkan baris di baris 18. Jika flagnya bernilai 1 dibandingkan flagnya, maka I langsung saya set dengan nilai 10. Karena nilai I-nya 10, maka otomatis saat kali berikutnya dicek di syarat ini sudah tidak memenuhi syarat. Jadi proses perulangan berhenti. Proses perulangan berhenti berarti proses pencarian berhenti. Efisiensi ini hanya akan terlihat atau dirasakan jika angka yang dicari ada pada titik-titik awal, pertengahan atau awal. Jika sudah mendekati yang terakhir, misalnya kita mencari angka 14, maka efisiensi ini tidak lagi terlihat. Malah yang terjadi adalah pemborosan sumber daya, karena dilakukan 2 kali pengecekan if atau comparison if di dalam perulangannya. Mohon diingat bahwa setiap kali kita memberikan sebuah perintah kondisi atau perulangan, itu akan menambah beban sumber daya saat eksekusi. Jadi di sini pada beberapa kondisi umum dia menjadi lebih positif, pada kondisi-kondisi yang lain efeknya menjadi negatif. Itulah efek dari algoritma yang digunakan di sini. Jika tidak mau menggunakan perintah I sama dengan 10 atau men-set otomatis nilai I di luar dari syarat, maka kita bisa menggunakan bentuk yang lain, yaitu break. Break artinya keluar dari perulangan, keluar dari proses. Pendekatan yang manapun boleh dipilih, 18 atau 19, tapi pilih salah satu saja. Hasil dari program ini akan sama dengan program sebelumnya, tidak terlihat perbedaan apapun di layar. Misalnya jika saya mencari angka 9, akan tetap ditemukan. Lalu kalau saya mencari angka yang lain, misalnya saya mencari angka 8, tidak ditemukan. Jadi efek yang terjadi adalah efek di belakang layar, dan pada sisi user tidak akan nampak langsung. Demikianlah alternatif dari program cari bilangan. Semoga tutorial ini membantu Anda untuk memahami bahwa ada
banyak sekali metode dan pendekatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam algoritma. Terima kasih.